Dalam rangka meningkatkan kapasitas kader kesehatan dalam kegiatan surveillance malaria, dilakukan kegiatan pendampingan pengisian form surveillance dan pelaporan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kader memahami dengan baik isi, fungsi, serta cara pengisian form kader malaria, baik secara manual maupun melalui aplikasi pelaporan digital. Hari ini saya kembali ke Puskesmas Talogata untuk menemui ibu pendamping kader dan kader malaria dalam melakukan pengisian form surveillance dan pelaporan digital, mendampingi sekaligus memberikan arahan kepada kader malaria. Pendampingan dimulai dengan sesi pengarahan mengenai pentingnya kegiatan surveillance dalam upaya eliminasi malaria. Kader diberikan pemahaman bahwa data surveillance merupakan dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan program kesehatan, penentuan wilayah risiko, serta evaluasi efektivitas intervensi pencegahan malaria di lapangan. Oleh karena itu, ketepatan dan kelengkapan pengisian form menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya, dilakukan praktik langsung pengisian form surveillance kader malaria. Dalam kegiatan ini, petugas pendamping menjelaskan bagian-bagian yang harus diisi oleh kader serta arti dari setiap kolom yang terdapat dalam form. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi identitas pasien, seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan nomor identitas kasus untuk memastikan data pasien terdokumentasi dengan benar. Yang kedua, riwayat perjalanan, yaitu apakah pasien pernah bepergian ke daerah endemis malaria dalam 1 bulan terakhir, yang menjadi informasi penting untuk menentukan sumber penularan. Yang ketiga, gejala klinis, di mana kader mencatat keluhan pasien seperti jika dia demam, menggigil, sakit kepala, atau gejala lain yang relevan. Yang keempat, hasil pemeriksaan RDP. Selanjutnya, tindakan atau pelaksanaan seperti pemberian obat, rujukan ke fasilitas kesehatan, atau tindak lanjut pemantauan kasus. Keenam, identitas pemeriksaan atau kader, mencatat nama, tanda tangan, dan tanggal pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap data yang dilaporkan. Dalam sesi diskusi ini, kader sangat antusias dan aktif bertanya mengenai hal-hal teknis maupun administratif. Pendamping memberikan contoh kasus nyata serta solusi praktis agar kader lebih mudah memahami. Misalnya, bagaimana cara memperbaiki laporan yang sudah dikirim bila terdapat kesalahan, atau cara menyimpan data agar tidak hilang sebelum dikirim ke puskesmas. Kegiatan pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengisian form, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran kader terhadap pentingnya data yang akurat dan tepat waktu. Dengan bimbingan langsung, kader mengharapkan mampu melaporkan data dengan benar, baik melalui form kertas maupun pelaporan dari puskesmas, sehingga kualitas data surveillance malaria di wilayah kerja semakin meningkat. Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi singkat dengan meninjau hasil pengisian form oleh kader. Petugas pendamping memberikan umpan balik dan saran perbaikan secara individu. Kader yang telah memahami dan mampu melakukan pengisian dengan benar diberi apresiasi agar lebih termotivasi untuk terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan surveillance malaria. Melalui pendampingan ini, diharapkan para kader menjadi lebih kompeten, akuntabel, dan berdaya dalam menjalankan perannya sebagai ujung tombak deteksi dini malaria di masyarakat. Pendampingan semacam ini juga menjadi sarana pembinaan berkelanjutan antara tenaga kesehatan dan kader dalam semangat kolaborasi menuju eliminasi secara nasional.